Sobat Laku Media Nusantara, kembali lagi dalam episode terbaru dari Ruang Kritik. Masih bersama dengan redaksi Laku Media. Kali ini kita mau membahas masih dalam kasus yang sama di Kementerian Keuangan. Kemarin ini Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan itu mendapatkan laporan bahwa adanya temuan terkait aliran dana yang mencurigakan sebesar 300 triliun. Dan ternyata sebagian besar aliran dana tersebut didominasi oleh Dirjen Pajak dan Bea Cukai. Terkait hal itu, selaku redaksi Laku Media bagaimana menanggapinya? Pernyataan Mahfud MD ini sangat baik untuk diapresiasi oleh publik. Jadi kita lihat di era keterbukaan ini, Mahfud sudah betul menyampaikan semacam informasi gitu yang dia terima dari PPATK adanya 300 triliun uang yang transaksi ilegal lah, kita bisa katakan seperti itu, yang sangat mencurigakan dari Pusat Pelaporan Transaksi Analisa Keuangan. Nah, hanya saja nih kan laporan PPATK ini harus ada yang eksekusi. Mau dibuat seperti apa gitu ya. Kemudian dari PPATK ini kita dapat lagi di laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada 134 orang gitu ya, 134 pegawai pajak punya 280 saham punya saham di 280 perusahaan. Itu juga luar biasa, dan ini disembunyikan atas nama istri dan keluarga mereka. Nah, jadi ini kita melihat gitu ya, negara kita hari ini sedang diserang oleh yang namanya virus dan malware korupsi serta pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang di Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak maupun di Bea Cukai. Ini sesuatu yang sangat menggembarkan. Baru saja kemarin, belum lama beberapa waktu yang lalu, kita dihebohkan oleh sindikat di kepolisian terkait diagram Sambo. Jangan sampai diagram Sambo itu PPATK tidak mencari tahu gitu kan, adanya rekening-rekening yang mencurigakan, kemudian ini beredar 300 triliun hanya untuk menutupi isu yang terkait institusi lain gitu. Kita tidak mau ini hanya dijadikan alat saling menutupi antara isu-isu korupsi lah di satu institusi, kemudian ditutupi dengan korupsi di institusi lainnya. Ini harus dieksekusi gitu. Ini virus jahat terkait pengkhianatan dan korupsi gitu yang dilakukan oleh para pejabat negara ini harus bisa diproses secara hukum gitu, biar mereka tuh tidak lagi menggunakan kekuasaan gitu kan untuk melakukan praktek-praktek bisnis yang ilegal. Apalagi perusahaan-perusahaan yang dimiliki saham ini terkait dengan konsultan pajak. Padahal kan ini nggak boleh gitu ya, seorang pegawai pajak punya saham di konsultan pajak, kemudian mereka ada konflik interest gitu ketika perusahaan-perusahaan tersebut membayar pajak itu selaku wajib pajak. Nah, ini kan ada praktek gitu, dikecilin aja nih pajaknya gitu kan, nggak usah bayar sekian, nanti sisa yang sekiannya itu udah buat kita aja bagi-bagi. Nah, ini kan modusnya sudah bisa tercium gitu kan. Saya berharap nih ya, laporan PPATK kepada Menko Polhukam itu segera dieksekusi dengan cara salah satunya memblokir seluruh rekening. Ini sebagai antisipasi gitu, agar mereka tidak lagi melarikan uang sampai ratusan triliun gitu. Semua yang terkait transaksi-transaksi ilegal para pejabat negara harus ada eksekusi gitu yang dilakukan oleh PPATK. Di luar PPATK memberikan laporan, mungkin otoritas jasa keuangan dan pihak Bank Indonesia bisa melakukan tindakan gitu kan. Jadi bisa melakukan pencegahan dini itu dengan memblokir, walaupun belum ada putusan dari pengadilan untuk melakukan pemblokiran rekening. Itu bisa dilaksanakan gitu kan. Jadi kalau kita bicara gitu kan, Pak Mahfud selalu cerita
ini nggak bisa diumpetin dari publik. Oke lah, nggak bisa diumpetin dari publik. Kemudian kalau memang ini tidak bisa diumpetin lagi dari publik, lantas apa nih yang akan dilakukan oleh Menko Polhukam? Atau hanya cerita ke publik, biar publik merespon bagaimana nih sikap publik terhadap ini? Harusnya kan enggak. Dia selaku Menko Polhukam, dia bisa panggil tuh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti hal tersebut. Ini kan menyangkut wibawa negara ya, wibawa pemerintah Jokowi. Sifat-sifat yang Jokowi selalu tampilkan, kesederhanaan itu berbanding terbalik dengan sifat-sifat para pejabat di bawahnya itu. Khususnya lagi ini di satu kementerian gitu. Kementerian yang harusnya jadi garda terdepan yang melakukan clean and good government, tapi dia tidak melakukan hal tersebut gitu. Jadi ini kan tamparan buat pemerintah. Jadi secara nggak langsung dia melempari setoran gitu di muka Presiden Jokowi. Artinya nih ini harus ditindak gitu. Prof Mahfud jangan hanya bicara di media, tapi dia action. Dia pemerintah, ini wibawa negara, wibawa seorang Mahfud MD gitu kan, wibawa Presiden Jokowi. Jangan cuma cerita nih ada temuan 300 triliun. Action dong, eksekusi dong. Dia mau apa gitu kan. Kalau saya kan ngeliat gitu ya. Nah seolah-olah nih isu yang satu hanya sekedar untuk menutupi isu-isu yang ada di lingkar institusi yang lainnya gitu, atau di lingkar istana. Jangan-jangan transaksi gelap ini bukan hanya di Kementerian Keuangan, bukan hanya di kepolisian, bukan hanya di TNI atau di institusi lain. Kemungkinan besar ini di istana gitu. Jangan-jangan ada transaksi gelap gitu di dalam istana sendiri gitu yang tidak diberitahu gitu oleh PPATK kepada Pak Mahfud. Nah ini juga kan harus diungkap ke publik. Saya rasa publik harus dicerdaskan gitu kan. Jangan ketika pemerintah bicara seperti ini gitu kan. Oh, ini ada 300 triliun gitu temuan ilegal. Kemudian kita harus bilang apa? Wow gitu kan sama pemerintah terhadap temuan ini, kan enggak juga. Ini kan harusnya di action gitu kan. Jadi kita nggak bisa gitu kan, publik dianggap tolol kuadrat gitu sama pemerintah. Jadi kalau mau nih Prof Mahfud panggil dong sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, dia bisa panggil nih Jaksa Agung, dia bisa panggil Jaksa Agung, dia bisa panggil penegak hukum lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, untuk melakukan action tindakan bahwa ini semua masalah ini kerana hukum. Jangan sampai ini tidak dibawa kerana hukum, karena bahaya gitu kan, sangat bahaya. Malware dan virus korupsi ini merupakan pengkhianatan luar biasa. Saya melihat gitu ya, ini sebagai extraordinary crime lah di seluruh negara maju. Korupsi ini sebagai satu tindak pidana berat lah, karena kejahatannya itu gitu berdampak terhadap perekonomian sebuah bangsa. Nah, saya juga berharap gitu ya ada policy semacam kebijakan dari pemerintah nih, lakukan pemberhentian gitu kan kepada semua orang tersebut, proses hukum aja gitu kan. Apalagi ini melibatkan keluarga, ada istrinya, ada anaknya, disembunyikan harta-hartanya. Kemudian kita juga berharap gitu ada semacam metodologi dari PPATK maupun Bank Sentral gitu terkait unclean fund, di mana dana-dana yang tidak benar gitu ya, dana-dana yang didapat dari hasil-hasil mungkin ngemplang proyek, ngemplang pajak, atau ngemplang dari sindikasi tambang ilegal atau apapun namanya gitu ya, itu bisa dibuka secara transparan kepada publik. Karena saya melihat gitu ya, ada ketidakmampuan ada dari pihak istana gitu untuk membuka hal tersebut. Ini publik sudah sangat marah gitu dengan kejadian-kejadian seperti ini gitu. Kemarin ada diagram Sambo yang begitu fantastis nilainya sampai ratusan triliun juga. Kemudian itu tidak pernah diungkap oleh PPATK rekening-rekening siapa sih pejabat-pejabat yang
kekayaannya melebihi Kapolri, periksa dong, kalau perlu diadili gitu kan. Jangan sampai ini kita nggak tahu nih, dia hanya melaporkan kekayaannya aja, tapi sumber kekayaannya para pejabat polisi atau sajak dan bea cukai ini nggak jelas gitu sumber pajaknya. Dia boleh dari mana gitu kan, harta kekayaannya itu kan ada sumbernya. Dia dapat halal atau haram kan gitu. Apalagi nih dia beliin ke saham gitu dia beli, itu kan agak aneh dan sangat aneh sekali gitu. Ini harus diproses gitu dengan tegas. Dan saya berharap pemerintah Jokowi ini tidak hanya tajam ke bawah, tajam juga ke atas gitu dalam implementasi proses hukum yang ada di sekarang sedang diproses oleh PPATK dan lain-lain sebagainya. Yang tadi dibilang bahwa aliran dana tersebut disembunyikan yang berupa saham dan harta disembunyikan ke keluarga, mungkin ke istri dan anak. Apakah ini menjadi pertanda bahwa virus korupsi ini sudah berevolusi gitu, atau sudah melebar luas, malah bahkan menjadi hobi ya di pihak-pihak pejabat Korupsi mungkin di era hari ini nih sudah menjadi budaya gitu sebagai bangsa ini yang harus sebetulnya diberantas. Korupsi itu bukan budaya bangsa Indonesia. Jargon pemerintah Jokowi yang ingin melakukan revolusi mental itu saya anggap sebuah kegagalan. Karena kenapa kita bilang gagal? Ternyata korupsi ini begitu dahsyat gitu. Ada di semua lembaga, ada di semua instansi, ada di semua kementerian gitu. Ini ya apes aja yang ketahuan. Jadi kan semuanya hanya apes terus ketahuan. Kenapa bisa ketahuan? Ya karena mereka melibatkan anak, istri dan keluarga gitu. Mungkin ada yang lebih profesional gitu, mereka mengumpetin kekayaannya mungkin dalam bentuk yang lainnya gitu, bukan dengan pembelian aset atau dengan menyembunyikannya di saham perusahaan. Mungkin ada pola-pola yang lebih canggih gitu. Makanya butuh kita butuh para ahli gitu ya, atau pakar untuk melakukan riset penelitian gitu kan. Sejauh mana gitu ya para pejabat ini punya kemampuan gitu dalam bereksplorasi menyembunyikan harta-harta gelap ini. Nah ini yang kita belum pernah terungkap ke publik. Ya mungkin yang pakai baju oranye itu ya karena apes aja, karena apes ketahuan gitu. Nah yang belum apes nih masih banyak, masih mungkin ngantri nih ribuan gitu jumlahnya yang belum apes. Nah ini ya gitulah, apalagi waktu itu ada menteri yang ketangkap gitu kan korupsi, kemudian kader partainya bilang korupsi ini kan sebuah alat atau cara gitu mencari apa ya penghasilan gitu kan. Ini juga berbahaya kan, ngawur, pernyataan yang ngawur gitu kan. Ini saya merasa nih ya, pemerintah harus punya political will bagaimana memberantas sindikat gelap para pengumpulan pajak atau para mafia di bidang perpajakan ini atau di bidang pabean. Ini harus betul-betul diusut secara tuntas sampai ke akar-akar, siapapun yang terlibat sikap gitu kan. Ada metodenya, pemerintah punya alat gitu, punya perangkat tuh untuk bisa melakukan bukan hanya pencegahan tapi penindakan gitu. Nah ini yang harusnya dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya dieksplor kepada publik, testing on the water, gimana nih publik nih menyikapi masalah ini gitu kan. Ini kan kayak orang lempar bola gitu, setelah lempar bola nggak ada action. Nah, saya berharap nih Prof Mahfud menjadi garda terdepan gitu ya, melakukan tindakan yang real gitu kan, real
ditindak dong, dipecat, dirampas harta para pejabat tersebut gitu. Karena ini kan mereka melakukan penyalahgunaan kekuasaan, punya jabatan, terus dia bisa seenak-enaknya gitu, sembunyikan, dan dia juga tidak bayar pajak lagi kan, dia cuma menikmati pajak yang kita sudah bayar gitu. Kita yang nganggur pun semua bayar pajak gitu ketika kita makan di restoran atau kita ke tol dan lain-lain sebagainya, itu kan kita semua dikenakan pajak gitu. Nah ini kok mereka para penikmat para pejabat pajak itu menjadi penikmat pajak sendiri gitu. Bahkan saya kaget gitu ya mendengar Rafael Alun itu mobilnya sudah bayar pajak, dan bahkan rumah mewahnya itu pajaknya bisa kecil gitu kan. Itu juga luar biasa. Ini kan bentuk-bentuk manipulasi ini harus bisa dibuka gitu kan ke publik. Dan saya berharap gitu ya KPK berani gitu kan, lebih berani menindak para pelaku yang menyembunyikan harta-hartanya ini. Kenakannya semuanya rompi oren gitu kan. Kita melakukan revolusi yang disebut sama Pak Jokowi itu revolusi mental. Jadi kita buat gitu kan ketegasan gitu kan. Ini besok jangan sampai ada lagi nih. Gitu kan berapa banyak sih di sana di pajak sama bea cukai, bandit-banditnya itu habisin semua, ganti sama yang baru gitu kan. Penjarain aja kalau perlu, kita buang semuanya tuh ke Nusa Kambangan itu para pengemplang para bandit-bandit di sektor perpajakan itu. Hal ini bahaya gitu kan. Rakyat dalam keadaan kondisi yang seperti ini tuh lagi butuh apa ya? Mungkin fasilitas di rumah sakit. Tapi kan uangnya ini dimakan sama oknum-oknum para pejabat pajak tersebut. Hal ini juga ke depannya saya harap jangan sampai terulang lah. Dan rakyat ini harus berani gitu kan, membuat pernyataan atau kita dukung lah semacam demo besar-besaran gitu kan. Kalau memang masih terus seperti ini gitu, kita dipertontonkan hal-hal yang lucu gitu. Dan ini semakin hari nih kasusnya di Kementerian Keuangan ini bukan menjadi lucu gitu ya, jadi sesuatu yang bikin rakyat bisa ngapet gitu. Bukan rakyat ini jangan sampai itu dianggap enteng gitu ya. Oh ini sekarang ini kan lagi zaman ya pejabat itu bersosial media gitu. Mereka jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Dia tampilkan gitu kan fitur-fitur dia, ini lagi ngapain di sana gitu, sedang belanja apa. Itu sesuatu hal yang lumrah gitu kalau kita lihat di media sosial. Tapi setelah kasus Rafael Alun, banyak sosial media juga yang dimatiin sama para pejabat atau anak-anak pejabat yang tadinya mereka cuek-cuek aja gitu. Tapi begitu takut ketahuan kasus Mario ini jadi perhatian publik, semua Facebook mereka dikunci, Instagram mereka dikunci, semuanya dikunci anak-anak pejabat itu. Begitu juga istri-istri pejabat. Nah tadinya mereka gimana ya, bergaya dengan tas Hermesnya, sekarang udah nggak ada tuh, dibuang tuh foto-fotonya itu di media sosial. Nah ini mungkin peringatan lah buat para pejabat negara untuk lebih bisa menjaga akhlak anak, istri, untuk tidak lagi mengumbar hedonisme di ruang publik. Karena itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dan saya juga nggak habis pikir gitu ya, bisa gitu ya orang oknum pajak ini gitu membiarkan hal-hal tersebut terjadi gitu. Akhirnya kan amarah publik, dan publik senang nih. Kita setiap hari nih kita anggap lucu nih, kita bisa anggap model kepemimpinan di era Pak Jokowi itu modelnya kok seperti ini gitu. Nah saya berharap gitu ya Pak Jokowi gas gitu kan, kalau perlu pecat aja tuh komisaris BUMN yang ada di Kementerian Keuangan. Itu juga kan kita khawatir gitu ya, mereka dengan jadi komisaris BUMN kemudian dia
jadi pejabat di Kementerian Keuangan, ada skandal-skandal di BUMN. Nah, ini hanya sebatas pencegahan gitu. Pak Jokowi harus berani perintahkan Menteri BUMN, copot tuh semua pejabat yang punya jabatan ganda gitu ya. Dia menjabat di kementerian juga tapi merangkap di BUMN. Nah, mereka nggak boleh gitu. Kalau dia memang mau jadi pejabat negara, dia harus mau mengabdi buat negara, bukan lagi sebagai pengabdi negara ya, tapi mereka benar-benar menjadi pelayan publik gitu. Ini kita belum pernah melihat gitu pelayan publik yang benar melayani dan mengayomi masyarakat. Kita dipertontonkan hal-hal yang, mengutip Rocky Gerung itu, hal-hal yang penuh dengan kedunguan lah. Ini sangat berbahaya dan bukan pendidikan yang baik buat masyarakat. Jadi saya berharap gitu ya, ke depannya nih ada terobosan-terobosan hukum, bukan hanya sekedar statement dari Prof. Mahfud tanpa implementasi yang jelas. Ini harus diimplementasikan. Prof. Mahfud tinggal perintah aja kok, Kejaksaan Agung tangkap itu semuanya, selesai ini barang. Kalau ini didiamkan terus, kemudian ini akan jadi bola liar. Ini akan, yang seperti saya tadi ungkapkan, akan jadi kemarahan publik yang luar biasa. Orang akan begitu bencinya gitu sama oknum-oknum pejabat pajak, sehingga ini ketika mereka ketemu gitu ya, padahal isinya hanya oknum ya, hanya segelintir orang gitu, tapi publik akan melihat nggak suka gitu, ketidaksukaan terhadap orang-orang yang bekerja di institusi tersebut. Jangan sampai hal itu terjadi gitu. Nah, kita kawal gitu kan statement-statementnya pemerintah itu, Pak Mahfud, untuk bisa segera dilaksanakan gitu kan oleh mereka. Juga membentuk sistem yang baik lah terkait bagaimana sistem keuangan itu bisa saling terintegrasi. Sudah bagus lah KTP dengan NPWP terintegrasi. Jadi kita bisa tahu gitu kan sumber-sumber penghasilannya. Oh, ini dari sini, dari sini. Ini sistemnya terus diperbaiki gitu. Kalau bisa NPWP itu KTP semua terintegrasi dengan produk perbankan, dengan asuransinya. Jangan-jangan nanti mereka nih begitu selesai dia dapat hasil korupsi, dia buang uangnya ke tempat-tempat lain gitu. Mungkin bisa aja gitu dia gelapin di, bukan hanya terkait aset gitu, tapi kan dia bisa aja beli asuransi, dia bisa beli produk-produk yang lain, bukan hanya sebatas saham. Semuanya lah, ini sistemnya harus dibenahi, harus direvolusi mental, bukan hanya orang gitu, tapi sistemnya direvolusi betul-betul sama Pak Jokowi. Ini di sisa pemerintahan Jokowi yang kurang dari 1 tahun lagi gitu ya. Saya berharap ada perbaikan yang sistematis gitu kan, terstruktur, karena di perpajakan itu, sistem permalingan di semua institusi ini dia benar-benar terorganisir dengan baik, benar-benar terstruktur, benar-benar selain terorganisir, terstruktur dan sistematis mereka melakukannya. Itu ya satu sama lain udah saling tahu sama tahu gitu. Nah, ini yang harus dibenahi oleh pemerintah. Jadi saya ngelihat ya, semoga minggu depan lah ada perbaikan, ada dari statement Prof. Mahfud itu bisa diimplementasikan dengan menetapkan tersangka gitu dari orang-orang yang melakukan kejahatan keuangan gitu. Ini luar biasa. Dia harus bisa gitu kan menghadirkan para ahli atau pakar gitu, bahwasannya ini transaksi ilegal ini tidak benar, dan orang-orang yang melakukan tersebut bisa dilakukan semacam pemblokiran aset, kemudian pencegahan, bisa dicekal lah mereka semua serta keluarganya, kemudian mintain afirmasi ke mereka terkait 300 triliun gitu ya. Ini bukan uang kecil. Cuma kalau kita bangun jalan, nggak ada lagi tuh jalan-jalan yang rusak, atau kita bisa bangun sekolah gitu dari 300 triliun transaksi ilegal itu.
lebih bermanfaat. Dia harusnya bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Jadi kita ngelihat gitu ya, ini nih jangan sampai nih ya korupsi ini menjadi budaya gitu. Nah, kita hindari semaksimal mungkin agar ini bisa diberantas. Nah, kita ajak publik juga gitu untuk cari tahu gitu ya, mana nih pejabat-pejabat yang istri atau anaknya nih sering pamer harta kekayaan gitu. Mungkin yang senang arisan atau kumpul-kumpul gitu kan. Lagi zaman nih ya kan, di era sekarang ini ada reunian, anak-anak pejabat reunian, para pejabat dan lain-lain sebagainya. Kita lihatlah mereka seperti apa perilaku mereka, tampilnya bagaimana, lihat kendaraan yang mereka pakai seperti apa itu. Jadi ke depan nih publik harus digerakkan gitu kan, harus digerakkan untuk menginvestigasi gitu ya. Ini loh, oh ini pejabat ini rumahnya di sini gitu kan. Jadi ini jangan sampai ada adigium di bawah gitu ya, di masyarakat. Wah, nggak perlu jadi pengusaha nih biar jadi milioner. Ini berbahaya gitu kan. Ini jadi pemikiran-pemikiran yang seperti ini harus kita cegah di masyarakat. Jadi saya berharap gitu ya, pemerintah action lah. Action. Jadi tidak lagi hanya keluar di publik. Action aja, action. Langsung para penegak hukum melakukan tindakan tegas yang terukur terhadap para pejabat tersebut. Saya kira seperti itulah harus dilakukan oleh pemerintah. Oke, menyimpulkan pembahasan kali ini, berarti pihak pelaku media itu menginginkan agar pemerintah itu dapat mengusut tuntas lah ya terkait dana-dana yang bisa dibilang janggal atau gelap lah ya, biar nggak kejadian di masa yang akan datang dan para masyarakat juga nggak punya stigma negatif yang buruk lagi gitu, bahkan picu amarah gitu kan terkait kasus-kasus di Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan ini. Oke, Sobat Laku Media, terima kasih yang sudah menonton episode Ruang Kritik kali ini. Jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Laku Media Nusantara. Sampai bertemu di episode Ruang Kritik berikutnya.